Dan sebenarnya itu apa sih korelasinya antara seni dan juga pertanian kalau dari Mas Anang sendiri? Iya. Nah, pada saat itu saya pikir penting ya untuk bisa mendistribusikan hasil panen sekaligus mengedukasi publik mengenai aktivitas seputar pertanian. Halo Sobat Eka, kembali lagi di Bincang Warga bersama saya Tia Gita. Bincang Warga merupakan sebuah segmen khusus yang akan membahas mengenai dinamika warga Yogyakarta. Pada Bincang Warga kali ini kita akan membahas mengenai pegiat hijau kota pariwisata yang pastinya menarik dan juga inspiratif. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan Anda sudah langganan atau subscribe kanal YouTube tercinta kita YKTV. Nah, sekarang saya sedang ada di Kopi Lumbung Mataram, salah satu tempat nongkrong hits di kota Yogyakarta. Kebetulan sekarang juga sudah ada narasumber kita, yaitu Mas Anang Sabtoto selaku founder dan juga pegiat dari Panen Apa Hari Ini atau PARI. Apa kabar Mas Anang? Baik, Mbak. Mungkin boleh disapa dulu Sobat YK yang ada di rumah, boleh diperkenalkan lagi namanya siapa, kemudian tempat tinggalnya di mana, dan juga kesibukan sehari-harinya ini apa. Halo semua, nama saya Anang Sabtoto. Saya biasa dipanggil Anang. Saya tinggal di Jogja, KTP saya Jogja Kota. Kesibukan saya sebagai seniman dan grafik desain. Oke, Mas Anang, boleh dijelaskan kepada Sobat YK yang ada di rumah, Panen Apa Hari Ini atau PARI itu sebenarnya apa? Kemudian kegiatannya itu ngapain aja? Dan awal mula terbentuknya itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Panen Apa Hari Ini itu adalah inisiatif mandiri, di mana waktu itu saya mengawalinya di awal COVID-19 melanda Yogyakarta. Kira-kira sekitar bulan Maret tahun 2020. Waktu itu PARI itu mendistribusikan hasil panen, entah itu dari kelompok tani di kabupaten maupun di kota, dan juga mempublikasikan aktivitas yang dilakukan para kelompok tani. Itu. Lalu berjalannya waktu kemudian berkembang, Panen Apa Hari Ini atau PARI itu membuat suatu aktivasi kegiatan di kelompok-kelompok tani, misalnya membuat profil tapi dengan pendekatan fotografi, tapi dibikin lebih artistik gitu secara foto. Nanti bisa dilihat di sosial medianya Panen Apa Hari Ini. Hingga kemudian PARI juga membuat aktivasi, misalnya kayak membuat pasar tiban. Dulu pasar tibannya di sini. Di Kecamatan Kota Gede ada sekitar 26 kelompok di satu kecamatan ini yang terlibat. Selain itu juga dalam rangka mempublikasikan aktivitas kelompok tani di kota maupun di kabupaten, PARI juga membuat aktivasi seperti mempresentasikannya dalam forum-forum baik nasional maupun internasional, melalui pameran, melalui diskusi, Zoom, bahkan juga melalui workshop, virtual tour gitu. Seperti kemudian yang terjadi minggu ini gitu. Panen Apa Hari Ini itu juga mengkoneksikan, menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak terhubung, atau menyambung-nyambungkan sesuatu yang nggak nyambung, antara kelompok tani di Jogja dengan kelompok tani di Fukuda, Jepang. Seperti itu. Jadi bisa dibilang Panen Apa Hari Ini atau kita sebut saja PARI ya untuk kedepannya, atau PARI ini tuh adalah sebuah platform yang memfasilitasi antara petani dengan masyarakat luar, kurang lebih begitu ya? Iya, masyarakat luar dalam arti nggak hanya luar negeri loh, masyarakat umum. Iya, masyarakat umum ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kenapa Mas Anang tertarik berkecimpung di dalam kegiatan yang sifatnya tuh pertanian, bahkan menjadi
pegiat urban farming. Padahal kalau saya lihat dari profilnya Mas Anang ini tuh lebih ke arah art atau seni, terus desain, visual design atau hal-hal yang berbau kreatif. Dan sebenarnya tuh apa sih korelasinya antara seni dan juga pertanian kalau dari Mas Anang sendiri? Iya, sebenarnya kan karena awal mula di COVID-19 itu kan waktu itu jelas ya, seluruh akses dibatasi, Iya. gerak personal maupun kelompok gitu. Sehingga bahkan sampai secara fisik kampung-kampung juga diblok pakai bambu-bambu gitu kan. Nah, dalam masa krisis seperti itu, penting untuk kita itu memikirkan hal-hal basic dalam kehidupan. Salah satunya adalah pangan. Iya. Nah, bagi saya ngomong tentang sumber pangan gitu, itu tidak jauh dari resource atau pertanian yang ada di sekitar kita gitu. Iya. Nah, pada saat itu saya pikir penting ya untuk bisa mendistribusikan hasil panen sekaligus mengedukasi publik mengenai aktivitas seputar pertanian. Karena bagi saya, barangkali kita masih merasa aman-aman saja, dapat membeli cabai, dapat membeli terong, entah di supermarket, entah di pasar tradisional. Cuman kita juga perlu tahu apa yang terjadi dalam konteks kegiatan atau kehidupan yang ada di sektor pertanian sana gitu. Iya. Seperti itu. Nah, ini kan Pari itu adalah sebuah platform yang pastinya di belakangnya itu ada banyak orang hebat nih. Kemudian kalau untuk struktur timnya sendiri itu seperti apa, Mas? Siapa saja sih yang bekerja di balik Pari ini? Ya, kalau Panen Apa Hari ini sebenarnya inisiatif saya. Hanya kemudian ketika berkegiatan, khususnya yang membutuhkan banyak tenaga gitu, itu tuh ada banyak. Ada teman-teman lah pokoknya, ada Pitra, ada Getari, ada Wawan dan yang lain. Mungkin nama saya sebut juga percuma, nggak ada yang kenal gitu. Cuman bagi saya itu saya menganggap Panen Apa Hari ini tuh seperti motor gitu. Dia penggerak saja. Justru kalau disebut tim atau kekuatan yang sesungguhnya itu berada pada kelompok tani. Oh iya. Misalnya kayak bikin pasar tiban. Iya. Tim kita cuma 2-3 orang. Tapi kan kita mengajak 26 kelompok. Yang satu kelompok ada 20 sampai 30 orang. Bisa dikalikan 30 orang kali 26. Iya. Itu mengerjakan bersama gitu. Itu energi yang menurut saya sangat besar gitu. Berarti bisa dibilang Gapoktan itu salah satu stakeholder yang berperan penting juga dalam adanya Pari ya, Pak? Karena ya pada esensinya kan mereka. Iya benar. Saya atau kalian itu sebenarnya itu amplifikasi saja. Barangkali kalau channel ini itu kan bagian dari amplifikasi sesuatu yang barangkali tidak banyak dilihat orang gitu. Iya. Nah, kalau dalam secara perjalanan Mas Anang ini saat terjun ke Pari, itu siapa saja yang berperan dalam perjalanannya ini? Dalam perjalanannya itu banyak ya. Misalnya kayak teman-teman petani di Kulon Progo, ada petani yang masih bertani. Dulu misalnya mereka tinggal di Temon yang saat ini menjadi bandara gitu. Iya. Tapi, oi, apa ini? Masuk. Ini suguhane. Siap. Kula ingkang laden-laden. Nggih, Mas. Makasih. Makasih. Monggo dinikmati. Iya. Ini seperti film Captain Marvel itu loh yang produsernya selalu nimbrung gitu. Iya. Ya, seperti itu. Nah, dalam perjalanannya Pari banyak bekerja sama dengan petani-petani yang nun jauh di sana. Salah satunya adalah kelompok wanita tani atau mungkin biasa disebut KWT, Langgeng Makmur di daerah Kulon Progo. Persisnya itu berada di Mbrosot. Di situ kemudian Pari membuat suatu aktivasi profiling kelompok, masing-masing individu dipetakan,
lalu kemudian dipublikasikan secara konsisten. Sehingga masyarakat yang jaraknya lebih dari 60 kilo Iya. itu bisa menikmati hasil panen dan mereka tahu siapa yang menanam, Bu, siapa, rumahnya seperti apa, tanamannya berapa banyak gitu. Oh iya Mas Anang, saya sempat melihat Instagramnya Pari itu unik-unik sekali cara memasarkan atau mempublikasikan hasil panennya. Ya. Kayak ada gambar warga kemudian kayak setengah badannya itu ada gambar hasil taninya, itu idenya dari mana ya Mas? Ya itu, kalau konsep foto Iya. itu kan sebenarnya tadinya saya pikir itu karena visi misinya itu mempublikasikan profiling gitu ya. Saya kira saya mendokumentasikan dari tanamannya, dari orang yang menanamnya, dari kehidupan yang ada di sosial sekitarnya, sampai kemudian saya juga mendokumentasikan pelanggan, pembeli di panen apa hari ini. Itu saya punya semua fotonya gitu. Bahkan apa yang dibeli itu juga saya foto gitu. Sehingga saya punya bank data foto gitu. Nah, idenya berkembang sih Mbak. Misalnya kemudian bagaimana supaya para petani ini bisa saya publikasikan tetapi dengan cara yang tidak biasa gitu. Dengan cara yang unik ya Mas Unik. ya. Artinya kemudian kalau Mbak melihat kolase ya, saya sebut kolase foto. Kalau Mbak melihat kolase yang di bagian bawah, kan badan dan mukanya kelihatan. Iya. Itu artinya petaninya. Iya. Oh iya. Karena memang saya ingin memperlihatkan sosok si figur-figur petaninya, anggota kelompok itu gitu. Begitu juga dengan yang kolase yang di bagian atas itu adalah pelanggan panen apa hari ini. Nah, kebetulan banyak pelanggan yang malu-malu. Dia mau difoto, tetapi dia nggak mau kelihatan wajahnya. Aku rasa kita wes gitu-gitu loh. Iya. Nah, akhirnya itu saya kolase dengan si panen yang dia beli gitu. Makanya kadang-kadang kalian akan melihat manusia tapi atasnya pepaya, manusia atasnya cabai gitu-gitu. Itu berarti pelanggannya ya? Pelanggan. Nah, dari situ kemudian foto-foto tersebut saya pakai untuk misalnya cover e-katalog gitu. Kadang-kadang kan kalau Mbak lihat itu kan ada e-katalog keberapa bulan apa gitu-gitu kan. Nah, itu tuh seperti itu. Jadi si foto itu sebenarnya tidak istilahnya apa ya? Tidak dikhususkan untuk membuat karya seni. Tetapi ya itu bagian dari perjalanan proses artistik dalam satu proyek ini gitu. Iya gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Baik Mas Anang. Kalau begitu boleh diceritakan nggak sih pengalaman yang paling berkesan nih selama Mas Anang mengelola platform Pari ini? Pengalaman yang paling berkesan apa ya? Mungkin ya itu. Saya jadi apa istilahnya? Saya jadi tahu gitu sumber-sumber pangan kita. Entah itu di kabupaten, entah itu di kampung, di kota. Saya jadi tahu karakteristik pegiat-pegiat petani baik di kabupaten maupun di kota. Misalnya kayak di kabupaten gitu, pertanian itu adalah hajat hidup. Dari bangun tidur sampai mau tidur, mereka itu berurusan dengan pertanian. Berbeda dengan kelompok tani di kota. Itu separuh-separuhnya itu kegiatan. Artinya pagi ngantor, sore siram-siram. Pagi jadi pegawai penjaga toko atau kerja di rumah sakit, pulang itu bercocok tanam gitu. Nah, saya pikir aktivitas ini tuh tidak bisa diklaim, kalau ini kan hanya sebatas ini, kalau di sana itu total, kalau di sini enggak gitu. Semua punya efek atau punya dampak baik sendiri-sendiri. Karena masing-masing kan tentu saja ada kapasitasnya ya. Ada yang full time menjadi petani, ada yang memang separuh jadi pegawai, separuh jadi petani. Jadi gitu. Buat hobi aja ya Pak? Iya, bahkan bukan
bahkan untuk sekedar menjadi hobi saja itu nggak masalah. Karena gini, apa yang terjadi di kelompok tani kota itu tuh tidak bisa diukur hanya sebatas dengan hasil atau penjualan yang mereka lakukan. Tidak seperti itu. Justru efek yang lain itu adalah lingkungan menjadi subur. Iya. Yang tadinya terbengkelai gitu, Memanfaatkan lahan juga ya. memanfaatkan itu menjadi hijau royo-royo. Begitu juga dengan kopi Lumbung Mataram ini. Iya. Awal kali di sini banyak kegiatan aktivitas pertanian di sini. Di sini nama kelompoknya kan Purbo Asri. Bu Asri. Nama wilayahnya Purbayan. Nah, di Purbo Asri ini aktif gitu. Lalu kemudian salah satu anggotanya bernama Pak Arif. Nah, itu Pak Arif. Pak Arif kemudian meresponnya dengan mengaktifasi sebuah warung. Nah, hasil-hasil panen dari kelompok tani itu juga sebagian diolah di warung sini. Nah, ya. artinya dari praktek yang sebegitu sederhananya, hanya sejengkal petak gitu, itu bisa mempengaruhi terjadinya suasana yang kita nikmati sore ini gitu. Seperti itu. Jadi bisa memanfaatkan lahan menjadi sebuah peluang ekonomi juga. Betul, ya. Iya. Betul. Nah, kalau dari Mas Anang sendiri bagaimana sih strategi untuk membuat kegiatan yang ada di dalam pari ini itu bisa menjadi sesuatu hal yang lumrah di masyarakat? Kan kalau saya lihat belum ada atau jarang ada platform yang seperti pari gitu ya, yang mendistribusikan dan mempertemukan antara petani dengan konsumen itu agak jarang. Nah, gimana sih strateginya agar hal yang dilakukan oleh Mas Anang ini bisa menjadi lumrah atau mainstream di masyarakat? Prinsip utamanya sebenarnya kita harus mendudukkan dulu target-target sifatnya itu komersialnya gitu. Jadi mungkin banyak ya platform jual beli hasil pertanian. Saya nggak perlu nyebut merek lah, itu bisa dilihat di App Store atau Google Store kalian masing-masing gitu. Nah, tapi kalau di pari itu penjualan atau istilahnya tuh bisnis jual beli panen itu tuh bukan yang utama. Yang utama adalah bagaimana supaya itu bisa menjadi wahana belajar untuk kita semua gitu loh. Soalnya gini, selama perjalanan Panen Apa Hari Ini dari 2020 hingga 2022 ini, pari itu banyak bekerja sama dengan baik itu individu atau institusi akademik, baik itu kampus, baik itu mahasiswa S1, S2, S3, mau tesis, mau skripsi, mau disertasi gitu, itu memanfaatkan lahan pertanian di kota. Artinya saya bisa menyebut bahwa lahan tani di kota itu tuh tidak hanya sekedar lahan yang dipakai untuk cocok tanam warga, tetapi juga menjadi lab hidup yang dimanfaatkan banyak pihak. Berarti seperti saling memberdayakan ya, Mas? Betul, ya seperti itu. Nah itu efeknya. Nah, Panen Apa Hari Ini masuk sebagai amplifikasi sesuatu yang tadinya hanya didengar oleh RT setempat, ini bisa dijangkau sampai Korea. Ini bisa didengar sampai Australia gitu. Seperti itu. Baik, Mas Anang. Untuk meramaikan kegiatan yang ada di pari ini, biasanya itu berkolaborasi dengan siapa saja dan perannya masing-masing itu apa saja? Mungkin selain Gapoten tentunya ya. Kalau ke dalam itu jelas kerjasamanya hanya dengan kelompok tani. Sedikit keluar gitu, itu dengan stakeholder. Artinya segala hal yang sifatnya administratif, kegiatan yang terjadi di kota ini, itu akan lebih mudah kalau bisa bekerja sama dengan stakeholder. Lalu kemudian keluar lagi gitu, itu bekerja sama dengan banyak pihak yang ada singgungannya dengan pertanian dan kesenian. Seperti apa, Mas? Misalnya kayak jurnalis, peneliti, kurator, galeri, museum, kampus, gitu-gitu. Nah,
Di situ juga panen apa hari ini itu tidak melulu ngincer satu spesifik keahlian ya. Misalnya mentang-mentang hubungannya dengan tani, Ya. terus kerjasamanya pengennya dengan pertanian, enggak juga Hmm. gitu. Kadang-kadang juga dengan arsitek, Iya. kadang juga dengan anak-anak sejarah atau pegiat-pegiat makanan gitu-gitu. Jadi berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. ya bahkan kayak misalnya waktu panen apa hari ini bikin pasar Tiban yang pertama Purbayan ini, di situ kan di pasar Tiban itu kan konsepnya ada 3. Selling itu menjual melapak pratanam, panen, sama hasil olahan panen. Lalu yang kedua adalah membuat kegiatan lokakarya. Dalam satu hari ada 4 lokakarya kalau nggak salah. Oh. Ada bikin sambel apa dari mana? Indonesia Timur. Ada budidaya anggrek. Kan nggak mudah kan ya budidaya anggrek. Ada workshop pengolahan apa namanya itu? Nata de aloe vera dan yang lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu ada panggung hiburan. Panen apa hari ini mengundang 2 DJ. Oh. Main musik des pakai set DJ lengkap gitu. Di sampingnya ibu-ibu ngajarin lokakarya budidaya anggrek. Jadi waktu anggreknya dipotong tek gitu, DJ-nya itu nyesuaiin musiknya. Musiknya menyesuaikan gitu. Kolaborasinya unik banget ya ini, Mas. Di sini penuh gitu. Juga dengan lapak-lapak 26 kelompok itu. Di sini penuh banget. Ada yang jual pratanam itu mulai dari pupuk. Kan kelompok-kelompok tani itu pengolahannya banyak ya, Mbak. Iya. Ada misalnya mereka bikin olahan media tanam dengan kotoran kelinci. Mau itu kencingnya, mau itu pupnya gitu, itu diolah menjadi produk yang siap jual. Ada juga yang mengolah kohe. Kohe itu kotoran hewan. Ya. Jadi pupuk juga. Ada 2 rasa lagi, kotoran hewan kambing dan kotoran hewan sapi. Ya kayak gitu. Kadang-kadang juga ayam. Nah, kenapa beberapa rasa gitu? Karena masing-masing kotoran hewan ini nggak bisa sembarangan ditanam di tanah gitu. Itu juga harus melihat karakteristik situasi di situ. Konsentrasinya juga. Kalau misalnya situasinya itu dingin gitu, itu harus dengan kohe yang efeknya itu panas. Tapi kalau situasinya panas, dikasih kohe yang panas, mati. Seperti itu. Iya, baik Mas Anang. Oh iya Mas Anang, saya nih dengar-dengar Pari ini itu udah banyak meraih prestasi nih, prestasi, pengalaman, kolaborasi dari berbagai daerah bahkan sampai luar negeri. Itu gimana ceritanya Mas, boleh diceritakan? Dengar-dengar ada yang dari Jepang, dari Belanda, itu gimana? Sebenarnya ya karena memang tujuan utamanya kan menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak terhubung. Menyambung-nyambungkan sesuatu yang nggak nyambung, sehingga efeknya jadi macam-macam. Misalnya kayak di tahun Pari kan mulai dari sekitar bulan Maret 2020. Terus di akhir tahun 2020, Pari itu mendapat support dari UN Habitat dengan tema program digitalisasi pasar gitu. Pasar dalam tanda kutip pertanian gitu, yang kita terjemahkan gitu. Nah itu bekerja sama dengan UCLG Aspak, lalu bekerja sama juga dengan Pemkot. Oleh sebab itu sejak bulan Oktober gitu, Pari banyak bersinggungan dengan Dinas Pertanian Kota dan dinas-dinas yang lain gitu. Nah itu pertama. Yang kedua, di tahun berikutnya 2021 banyak ya perjalanan pameran yang sudah terjadi gitu. Banyaklah, ada di Indonesia, ada di luar. Tetapi di akhir tahun saya secara person gitu, saya mendapat penghargaan dari Prince Claus Foundation. Prince Claus Foundation itu sederhananya itu yayasan kerajaan Belanda. Oh gitu. iya. Nah, Prince Claus itu setiap tahunnya itu mensupport, memberi support pada 100 seniman di dunia ini. Dia memberikan penghargaan atas
karya-karya yang yang dibuat masing-masing seniman itu, tetapi yang memiliki dampak di lingkungan sekitarnya gitu. Seperti itu. Nah, di tahun ini lebih banyak lagi. Di tahun ini Panen Apa Hari ini mengerjakan proyek dengan teman di kurator dari Korea, dengan Korean Art Council. Panen Apa Hari ini juga mengerjakan proyek dengan Cemeti Institute, yang itu konsorsium dari Stouchi Triennale di Jepang, di Pulau Fukuda namanya. Itu kita membuat satu workshop virtual tour antara kelompok tani Jogja dengan kelompok tani di Fukuda Jepang gitu. Itu nanti dua arah gitu. Yang kemarin dan kemarinnya lagi itu dengan kelompok tani di Jogja, terus di bulan Agustus dengan kelompok tani di Jepang. Jadi juga itu ada serangkaian acara workshop fotografi dan sebagainya, pemetaan sumber-sumber pangan yang ada di Jogja dan di Jepang. Nah, seluruh hasil itu nantinya akan diupdate semua di websitenya Pari Kolektif. Jadi kalau Mbak buka websitenya Pari Kolektif itu ada page peta gitu, di mana di peta itu tuh ada pin-pinnya gitu. Kalau kita klik, maka akan muncul Google Map-nya misalnya kayak gini, Lumbung Mataram, Purbo Asri gitu. Itu di petanya juga ada alamatnya, ada foto-fotonya gitu. Di webnya Pari Kolektif juga ada galerinya, galeri foto, video, dan yang lain. Ada produk-produk olahannya juga. Misalnya kayak kaos, tote bag, celemek, dan sebagainya. Wah, keren banget Mas Anang. Saya dengar ceritanya sampai merinding nih. Berarti kayak Pari ini udah mulai mendunia dan dikenal secara luas oleh masyarakat ya? Ya memang targetnya itu. Iya. Maksudnya targetnya memang mempublikasikan aktivitas itu gitu. Alhamdulillah kalau itu sampai didengar mana-mana gitu. Iya. Nah, kira-kira strategi apa saja sih yang diterapkan oleh Mas Anang untuk bisa memajukan Pari ini? Nggak ada strategi khusus sih, Mbak. Itu cuma dijalani aja. Karena menurut saya itu yang penting, karena ini kan inisiatif mandiri ya. Tidak ada tidak ada sponsor juga jalan-jalan aja. Ada sponsor ya asik gitu kan. Nggak ada sponsor ya nggak apa-apa, jalan aja. Berarti sekalian jalan, sekalian kerjain gitu ya. ya. Yang paling penting adalah kalau saya melihat Pari ini kan sebagai praktik kesenian ya. Artinya kacamata kita juga harus kita upgrade. Makanya kenapa banyak lembaga-lembaga dari luar memberi dukungan baik saya secara personal maupun secara proyek Panen Apa Hari ini, karena mereka melihat itu praktek kesenian itu sangat luas gitu. Bagaimana seni bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah, mereka mensupport itu biar tambah ngegas gitu, istilahnya kayak gitu. Sehingga ya yang terjadi ya seperti ini. Kemudian dari teman-teman media mengekspos, teman-teman yang sering mengerjakan pameran merespon, mengajak. Ada kritikus dari Prancis juga menulis tentang Panen Apa Hari ini, terus kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, terus ternyata Jawa Pos Nasional mau memuat tulisan itu, gitu-gitu loh. Itu menarik, Mbak, karena bagi saya yang terpenting itu tuh isunya. Gagasannya ya? Isu tentang pertanian, tentang kedaulatan pangan, bagaimana warga bisa berdiri di atas kakinya sendiri gitu. Bisa mandiri. Iya. Misalnya Dinas Pertanian ingin memberikan bantuan pembibitan bibit markisa, pupuk kohe, dan yang lain gitu. Tidak melulu harus membeli dari luar kota. Mendatangkan dari, kalau negara skupnya mungkin garam aja diambil dari negara lain gitu ya. Kalau ini kan dalam tingkat dinas itu diambil dari kota lain. Nah, bagaimana supaya itu bisa diambil dari kota sendiri? Jadi Panen Apa Hari ini mencoba mengejas itu, mencoba ngasih masukan itu ke Dinas Pertanian. Misalnya kayak kalau ngasih bantuan bibit cabai,
bibitnya jangan lagi beli dari kota lain, tapi bibitnya diambil dari Daerah kelompok sendiri. yang ada di Jogja Mhm. yang memiliki potensi untuk pembibitan itu. Mhm. Kalau memang kurang, ya suplainya ditambah, Iya. dikasih waktu yang agak panjang supaya target yang tadinya cuma bisa memproduksi bibit 5.000 jadi bisa 50.000 gitu. Mhm. Seperti itu sih. Jadi uangnya itu sebenarnya nggak keluar gitu. Anggaran yang dipakai itu ya untuk warganya sendiri, Iya. kayak gitu. Mengutamakan warga dan juga potensi daerah ya Pak. Memang ya. Lalu ngomong-ngomong nih, saya juga baca-baca selain menjadi penggiat dari pari ini, Mas Anang juga kan rutin aktif sebagai seniman dan punya berbagai pengalaman di acara seni, seperti ada di Art Jog dan lain sebagainya. Nah, mungkin boleh diceritakan nih sama Sobat YK tentang perspektif dan juga pengalamannya Mas Anang di bidang kesenian seperti apa? Kalau di bidang kesenian, sebenarnya saya mulai menjadi seniman dan graphic design itu mungkin 22 tahun yang lalu. Di awal tahun 2000, saya aktif sebagai graphic design. Saya mendesain banyak materi ya, mulai dari kayak zaman dulu itu FKY, Bienal. Juga saya waktu itu ikut mendesain Arjok di awal-awal Arjok tahun 2008 sampai 2010. Saya pokoknya saya banyak bekerja sebagai desainer lah. Ilustrator juga, fotografer juga. Tetapi di luar pekerjaan-pekerjaan ini, saya juga aktif sebagai seniman, baik individu maupun kolektif. Saya memiliki kolektif. Waktu itu ada Peta Hijau Yogyakarta dan Mes 56, Ruang Mes 56. Nah, kebetulan yang sampai sekarang ini Ruang Mes 56. Selain itu juga saya membuat inisiatif proyek mandiri gitu. Wah, keren banget Mas Anang. Kita kembali lagi ke pari ya. Lalu kira-kira apa nih harapannya dari Mas Anang terhadap platform pari ini? Harapannya terus jalan ya. Maksudnya Lebih konsistensi. berkembang juga lagi Ya. ya, lebih besar. Seperti Saya sebenarnya nggak pernah ini sih Mbak, punya target. Saya cuma menjaga semangat saya sendiri dan semangat kelompok-kelompok tani di kota gitu. Karena penting ya untuk menjaga energi, menjaga konsistensi itu dengan tidak melulu, misalnya kayak kelompok tani kegiatannya harus selalu berhubungan dengan praktek pertanian, tidak melulu. Juga mereka tuh seneng-seneng aja kalau diajak misalnya berkegiatan dengan anak-anak, dengan gitu-gitu, dengan kreatif gitu. Misalnya kayak yang dengan teman-teman di Korea itu, Panen Apa Hari ini membuat suatu lokakarya kartu pos, jadi tuker-tukeran kartu pos antara anak di Jogja dengan anak di Korea dan mungkin di negara lain juga. Itu anak-anak yang tinggal di sekitar kelompok tani. Jadi kalau biasanya Panen Apa Hari ini tuh melihat perspektif pertanian dari orang dewasa, kali ini dengan anak-anak melalui kartu pos. Di depannya gambar tentang misalnya ada anak gambar tomat, gambar cabai atau gambar sawah gitu-gitu. Di belakangnya ceritanya. Diceritakan ini kampung saya, ini rumah Pak B gitu-gitu. Wah, keren banget Mas Anang. Oke, mungkin ini yang terakhir kali ya Mas ya. Oke. Boleh dong Mas Anang disampaikan pesan untuk masyarakat khususnya teman-teman yang masih muda jiwanya nih biar semangat untuk terus berkarya khususnya di bidang pertanian seperti Mas Anang. Ya, kalau sebenarnya saya nggak suka kalau jadi guru gitu. Cuman menurut saya kalau mengerjakan sesuatu itu jangan hanya menjadi tema. Banyak misalnya kayak nggak hanya seniman ya, juga teman-teman yang pegiat yang lain di dunia, entah dunia kreatif atau dunia industri gitu, melihat sesuatu tuh hanya sebatas tema gitu. Misalnya bikin iklan tentang pelindung kulit gitu. Nah itu terus gambarnya apa? Begitu juga dengan
teman-teman yang kreatif, teman-teman pegiat seni gitu. Harapan saya sih semoga itu tidak hanya selesai ketika membuat itu jadi gitu, tapi juga apa yang mereka amati, apa yang mereka soroti gitu, itu benar-benar berdampak. Saya tidak menyebut harus harus sukses gitu, tapi juga kegagalan itu nggak masalah. Yang penting sesuatu yang dilakukan itu konkret gitu. Ngomongin tentang sampah ya sebaiknya memang berhubungan dengan teman-teman yang atau warga-warga yang memang bergelut dalam dinamika persoalan itu gitu. Baik, terima kasih Mas Anang atas petuah-petuahnya yang telah disampaikan kepada Sobat YK ya. Oke, siap. Nah, itu dia tadi bincang warga pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Anang yang telah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Sangat menarik dan juga inspiratif sekali ya. Semoga kedepannya platform Panen Apa hari ini atau PARI bisa menjadi lebih berkembang dan juga bisa lebih memotivasi dan juga menginspirasi anak-anak muda dalam berkarya dan mengembangkan pertanian di Indonesia khususnya di kota Yogyakarta. Saya Tia Gita pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Warga selanjutnya.